Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan berita nasional.com, tentunya bersama saya Ishakan. Nah, di episode ke-50 ini, wow, udah nggak sangka ya, ternyata kita sudah masuk ke 50 episode. Ada informasi terbaru yang pasti kita update kepada pemirsa semuanya, termasuk di pekan kali ini adalah bahwa DPR RI telah mengesahkan KUHP yang baru. Nah, ini terjadi pro dan kontra juga nih ya. Kita pengen tahu nih, KUHP ini apa dan isinya apa saja. Yang pasti hari ini juga kita akan membahas masalah ini dan nggak sendiri, tetap ditemanin oleh Mas Haris dari redaksional beritanasional.com. Apa kabar Mas Haris? Alhamdulillah Mas Ishak. Ini jadi topik yang berat di awal pembuka kita di sekarang ini ya. Di episode 50 ya Mas. Di episode 50. Ini udah 50 episode aja kita sekarang ya. Iya, topiknya juga berat nih ya. Topiknya juga berat. Oke. Mas Haris, kalau kita pengen tahu, ini kan KUHP ini akhirnya sudah disahkan oleh DPR ya. Nah, kita pengen tahu nih, KUHP ini sebenarnya kenapa nggak diangkat di beritanasional.com? Oke, ini terkait dengan KUHP ini karena KUHP ini disahkan bersama dengan KUHP juga Mas Ishak, di mana yang mereka ini sama-sama disahkan oleh DPR dan akan mulai berlaku pada mulai 2 Januari 2026 Mas Ishak. Oke, Januari 2026 ya. 2026 di situ, di mana KUHP ini disesuaikan dengan nilai-nilai KUHP yang baru, yaitu restoratif, rehabilitatif dan restitutif dari DPR itu, di mana nantinya akan mengatur terkait undang-undang acara pidana yang baru ini Mas Ishak. Dan ya pastinya setelah disahkan ada positif dan ada negatifnya juga Mas Ishak. Ya namanya juga wajar, dari kita negara demokrasi pasti ada pihak yang kontra dan pro juga terhadap KUHP ini Mas Ishak. Kalau gitu, di yang kita dengar gitu, kalau dulu adalah KUHP ini sudah diusulkan sejak lama ya. Betul. Dari tahun berapa Mas Aris? Ini sudah beberapa kali carry over Mas Ishak ini KUHP, dan akhirnya kemarin DPR sesuai janjinya menyelesaikan KUHP dan KUHP ini di periode sekarang, karena untuk beberapa menganggap ya KUHP kita tuh sudah mengikuti Belanda dulu Mas Ishak, lama sudah jadul ya, tidak mengikuti zaman. Betul, gitu tidak mengikuti perkembangan zaman. Makanya DPR bahkan di saat di masa reses kemarin sempat membahas KUHP juga, ini mendengarkan aspirasi dari beberapa masyarakat dan juga masyarakat sipil ataupun lembaga-lembaga lainnya terkait dengan pembahasan KUHP dan KUHP ini Mas Ishak. Jadinya walaupun ada pro kontra ya pasti ada ya, karena beberapa pihak ada yang menganggap tidak keterwakilan terkait KUHP ini, tapi juga DPR mengklaim mereka sudah melakukan sosialisasi dan juga melakukan dengar pendapat dengan beberapa masyarakat terkait KUHP ini Mas Ishak. Gitu. Kenapa nih nggak penting akhirnya harus buru-buru disahkan gitu? Karena ini ada beberapa yang harus disesuaikan dengan nilai-nilai KUHP yang baru Mas Ishak, dengan zaman yang sekarang ini ya Mas Ishak. Kalau oke, kita sekarang pengen tahu deh poin-poinnya apa aja yang kemarin sudah disahkan. Nah, ini mungkin kalau beberapa nih ya fungsinya, misalkan kayak pengatur, ada beberapa nih diferensi fungsi ini dari catatan saya Mas Ishak, di mana nantinya ada pemisahan antara fungsi antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat. Kita berbicara mengenai pidana ya. Benar. Nah, ini KUHP ini ya Mas. Terus hak tersangka juga Mas Ishak, di mana hak tersangka, korban, saksi dan juga itu diperkuat dalam KUHP ini. Jadi tidak ada intimidasi atau kekerasan. Jadi misalkan Mas Ishak jadi saksi, pasti mendapatkan perlindungan lebih kuat lah dibandingkan. Jadi kan selama ini kan mungkin kalau kemarin ya. Iya, mungkin kita lihat peraturan yang lama ya. Benar. Kalau kita ngeliat dari yang lama mungkin ada yang mau jadi saksi tapi mereka tidak berani bersuara karena takutnya malah mereka yang jadi misalkan terseret atau gimana kan. Nah, tapi di KUHP baru ini mereka mendapatkan perlindungan lebih kuat dibandingkan dengan KUHP yang lama Mas Ishak. Dan kemudian di sini juga yang salah satu yang mungkin yang ada garis besar yang kemarin sedikit agak ramai, ini juga peran advokat juga disebut lebih besar dibandingkan KUHP sebelumnya. Jadi dalam sistem peradilan advokat itu lebih besar laporannya dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Dan keadilan restoratif justice Mas Ishak. Jadi ada kasus yang ini restoratif justice juga ada dalam KUHP ini Mas Ishak. Oke. Jadi kalau bagi calon ataupun apa ya yang sedang ditindak begitu ya, ketika dia mau mengajukan menjadi restoratif justice begitu. Jadi apa ya? Ada perlindungan dan aturan-aturan baru juga gitu. Betul, dalam KUHP ini Mas Ishak. Makanya mungkin bisa menjadi sebuah perjalanan baru lah terkait dengan KUHP ini, meskipun ya balik lagi seperti yang tadi saya bilang, ada pro dan kontranya juga. Dari pasti dalam pembuatan undang-undang ini ada kekurangan, ada kelebihannya juga. Dan DPR pun juga kemarin ke Komisi 3 DPR setelah mengesahkan ini, mereka juga selalu menggelar konferensi pers dan menjelaskan
karena kan isu yang di masyarakat rame, kemudian mereka melakukan penjelasan lebih lanjut lagi Mas Ishak sebelum akhirnya diketok di paripurna ini KUHP ini gitu sih Mas Ishak. Oke, nah tadi sempat nyindir masalah pro dan kontra. Ini tengah masyarakat pasti ada aja pemirsa ya terkait pro dan juga kontra. Yang didapatkan informasi di lapangan dari pro dan kontra ini apa yang mereka suarakan begitu Mas Aris? Oke, salah satunya mungkin tadi saya sempat sedikit agak berbicara mengenai minimnya partisipasi publik masyarakat menilai terkait pembahasan KUHP ini, tapi DPR sendiri juga memberikan klarifikasi dan bahkan di postingan media sosial DPR juga dan di Ketua Komisi 3 Bang Habibur Rahman juga di situ juga mereka menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan partisipasi publik, DPR juga itu. Nah tapi kan balik lagi memang mungkin ada pihak-pihak yang tidak diajak, ada juga yang diajak gitu dan mereka bilang mengklaim ada yang tidak diajak tapi ditulis namanya kurang lebihnya gitu. Tapi semuanya itu sudah dijawab dengan secara detail oleh Komisi 3 dalam keterangan pers beberapa waktu yang lalu Mas Ishak. Dan kemudian ada kekhawatiran juga terkait hak kewenangan aparat penyidik sih Mas Ishak di situ takut disalahgunakan, tapi balik lagi Komisi 3 sudah menjelaskan itu tidak seperti itu, kami akan mengawal itu semuanya yang berkembang di masyarakat semuanya langsung dipatahkan direspon oleh Komisi 3 sendiri karena apa yang muncul di masyarakat kemudian beberapa waktu bersama langsung diserap sama DPR dan langsung diberikan keterangan sih Mas Ishak. Jadi untuk supaya tidak ada penggiringan opini yang jauh sih Mas Ishak. Kemarin kita juga akan melakukan peliputan sepertinya kurang lebih dari seperti itu Mas Ishak. Nah, kalau kita ngomongin masalah terkait dengan sudah disahkan begitu ya. Sejauh ini kan kita memang sudah menggunakan yang lama ya Mas Haris. Saat ini ada yang baru gitu ya. Pastinya akan ada dampak. Betul. Nah, ini kita pengen tahu nih, kalau dari hasil dari analisis dari berita-nasional.com dan juga mungkin hasil di lapangan liputan, apakah mungkin dampak-dampaknya akan terjadi sangat signifikan atau memang hanya sedikit sebagian saja dampak dari undang-undang yang baru disahkan ini? Oke, mungkin sebelum nanti akan diterapkan pada Januari 2026 ini kan barengan KUHP dan KUHP karena kan mereka berkesinambungan Mas Ishak ya. Pastinya sebelum penerapan ini akan ada mungkin nanti sebelum itu semacam seperti sosialisasi lebih lanjut Mas Ishak kayak lebih detail atau gimana dan pastinya dalam KUHP baru ini semoga ya Mas Ishak dengan yang sudah susun ini bisa memberikan terkait hukum di Indonesia semakin lebih baik lah misalnya karena kan takut selama ini kan ada seperti ketimpangan atau mungkin ada yang menganggap ya kan karena balik lagi kita misalkan udah perkembangan zaman kayak balik delik laporan gitu-gitu kan Mas Ishak yang selama ini selalu menjadi pencatat nama baik yang Mas Ishak misalkan merasa dirugikan tidak dilaporkan itu kan jadi bingung Mas Ishak karena dengan adanya KUHP baru semoga bisa tercerahkan lah semuanya. Kita sambut baik yang telah disahkan ini dan nanti juga akan berlaku pada Januari 2026 dan terus kita akan lakukan perkembangan ya. Kemudian juga nanti kita update terus bagaimana daripada undang-undang ini telah disahkan ini dan diterapkan nanti seperti apa ya. Kami akan kembali saja dengan membahas terkait dengan masalah Gunung Semeru yang meletus di pekan kali ini ya. Kami akan kembali. Ya pemirsa, kabar tidak mengenakan juga terjadi di tanah air di pekan kali ini ya, di mana terjadinya gunung meletus Gunung Semeru gitu ya, yang banyak sekali ataupun berdampak kepada masyarakat sekitar. Nah, kita pengen tahu update terbaru dari berita-nasional.com seperti apa, Mas Aris. Gunung Semeru di pekan kali ini akhirnya muntah gitu kalau kita bilangnya, walaupun sudah lama ada tanda-tandanya akhirnya ini terjadi begitu kan, walaupun ini sedikit menyisakan luka untuk bagi warga sekitar gitu ya. Apa update terbarunya Mas Aris? Oke Mas Ishak, ini di akhir November ini kita agak sedikit kabar tidak mengenakan Mas Ishak di mana erupsi Gunung Semeru Mas Ishak yang mengakibatkan beberapa warga terdampak dari lahar dingin yang turun Mas Ishak ya. Di mana dilaporkan juga bahwa kurang lebih meletus itu Semeru itu melancarkan awan dinginnya itu kurang 7 km ke arah perumahan warga Mas Ishak ya. Di mana akhirnya warga setelah adanya erupsi itu diungsikan oleh tim SAR yang ada di wilayah setempat dan ke tempat yang aman Mas Ishak. Dan sampai saat ini menurut laporan sekitar ada 900 orang sudah dievakuasi Mas Ishak dari di sekitar Gunung Semeru. Ada korban jiwa nggak dari update terbaru Mas Aris? Sejauh ini jangan sampai ada Mas Ishak ya, karena balik lagi setelah adanya erupsi Gunung Semeru ini tim dari
Basarnas dan semua tim gabungan ini langsung melakukan proses evakuasi Mas Isa karena kan balik lagi ada monitoring pemantauan setelah adanya informasi akan ada mengeluarkan lahar dingin Mas Isa, dan kemudian tim SAR melakukan evakuasi kepada warga sekitar, apalagi ya di daerah yang kemudian di daerah kurang lebih di daerah Lumajang itu yang ada di sana banyak masyarakat yang takutnya terkena dampak lahar dingin Mas Isa. Oke, kalau kita ngomongin masalah terkait dengan erupsi ini gitu ya, pasti kan di dekat sekitaran dari gunung ini ada beberapa desa maupun kepala keluarga ya. Dari update yang terbaru ini ada berapa desa dan juga kepala keluarga mungkin Mas Haris ya terdampak secara langsung gitu ya. Kurang lebih Mas Isa ini dari kalau kita catatan terakhir Mas Isa ini ada 300 penduduk dari desa-desa yang ada di sekitar daerah Lumajang Mas Isa yang dimana dievakuasi oleh petugas dari gabungan, dan kemudian totalnya kemudian ada 900 orang juga yang disiapkan, yang diduga, yang sementara ya laporan itu di sekitar lahar dingin itu masih totalnya 900 orang dari 300 kakak yang ada di sekitar Gunung Semeru ini Mas Isa, dan kemudian sekarang sudah diberikan tempat aman oleh Basarnas Mas Isa, dan juga BNPB dan tim-tim terkait juga Mas Isa. Oke, pemerintah sudah hadirkah untuk dalam memberikan kenyamanan bagi para pengungsi begitu, apun dibutuhkan apa deh sekarang gitu Mas? Pasti yang sudah dibutuhkan ya pasti tenda Mas Isa, seperti bantuan mungkin selimut gitu ya kan, makanan, dan juga pastinya tempat untuk mandi juga Mas Isa, kayak toilet air bersih, karena ini kan kita tahu lah erupsi ini kan juga selain itu juga mungkin kayak seperti masker dan lain-lain ini kan takutnya seperti ada lahar dingin atau gimana mungkin ISPA nantinya Mas Isa, dan mereka pastinya mendapatkan penanganan ekstra sih Mas Isa, supaya tidak ada jangan sampai ada korban ataupun lainnya Mas Isa dari. Nah, ini juga penting nih yang perlu diketahui sama pemirsa juga. Kalau tempat wisatawan di gunung ini sekarang untuk sementara ditutup dulu ya. Setuju, bener Mas Isa. Karena ini ngerinya adalah lahar dingin yang turun Mas Isa. Apalagi ini kan juga jalur pendakian pun juga sudah ditutup oleh dari pemerintah setempat Mas Isa, supaya tidak ada jangan sampai ada yang orang lagi gini malah naik kan dia kan ekstrim. Kita jangan bilang aman dulu karena ini kondisinya masih kita nggak tahu apakah akan ada terjadi ataupun erupsi susulan kecil gitu karena takutnya Mas Isa kenapa melakukan pengaman ekstra ini, kita kan tahu ya sekarang di era digital ini banyak orang yang bikin konten-konten untuk mengambil eksklusivitas Mas Isa, kayak dengan eksklusivitas yang dimana malah nanti ini demi tanpa ada pengamanan, pendampingan gitu ya. Itu Mas Isa, makanya mungkin inilah pengamanan ekstra dari pihak-pihak terkait supaya tidak ada orang yang malah sengaja untuk mendekati untuk demi sebuah konten ataupun lainnya Mas Isa. Tapi sudah ada informasi belum sih kalau seandainya ini akan dibuka lagi kapan untuk wisatawan pendakian begitu? Belum ada sih Mas Isa. Ya? Pasti sih terkait kapan atau belum, tapi dari pihak pemerintah setempat dan lain-lainnya itu hanya memberikan rekomendasi jarak aman itu kurang lebih dari 500 meter sungai yang biasa dilewati lahar dingin ini Mas Isa. Jadi mereka tidak boleh mendekat ke arah sungai yang terlewat lahar dingin ini supaya jangan sampai ada korban jiwa ataupun lainnya Mas Isa. Jadi yang paling terbaru yaitu masyarakat diminta hati-hati dan selalu mengikuti informasi yang diberikan oleh tim SAR setempat Mas Isa. Oke. Pokoknya sekarang pihak pemerintah dan juga stakeholder terkait begitu ini masih terus mengevakuasi terkait dengan terjadinya erupsi dari Gunung Semeru ini. Nah, kalau kita ngomongin masalah bencana nih Mas Haris ya. Di Indonesia ini kan memang garisnya kalau kita bilang ya. Jadi dimanapun kita berada memang harus hati-hati dengan kondisi alam yang ada gitu kan. Termasuk kemarin ada yang longsor kemarin kan. Betul. Kita sempat bahas juga. Ini akhirnya erupsi Gunung Semeru. Dan yang ditakut-takutkan bagi di Pulau Jawa ini adalah gempa megatrust ya. Yang sudah disounding dari beberapa tahun lalu untuk kita berhati-hati dengan adanya gempa megatrust di wilayah Pulau Jawa ya. Betul. Setuju, sepakat Mas Isa. Ini kita kan bisa dibilang kita ini ada di sebuah garis yang kita nggak tahu kapan kan ada bencananya ini Mas Isa, dan mungkin salah satu erupsi Semeru ini juga menjadi salah satu contoh bahwa kita harus mawas diri terhadap adanya bencana alam yang akan melanda Indonesia. Dan saya setujunya saya memuji lah tim SAR ini bergerak cepat Mas Isa setelah ada informasi dari
pihak-pihak terkait erupsi Semeru yang akan terjadi ini, mereka langsung melakukan dengan cepat dan masyarakat pun sekarang sudah mulai sadar Mas Ishak. Dengan adanya misalkan imbauan baik itu informasi dari sirine ataupun dari petugas yang lewat itu, mereka langsung tidak, dulu kan kebanyakan mohon maaf mereka tetap bertahan di rumahnya Mas Ishak. Dan karena mereka pikir lebih nyaman di rumah dibanding tenda pengungsian, dan sekarang ini mereka apa yang diarahkan petugas mereka lebih manut Mas Ishak dibandingkan seperti dulu ya kan. Jadi bisa dibilang sekarang pengetahuan masyarakat kita terkait akan bencana lebih matang, lebih aware ya. Lebih aware. Mereka lebih memastikan daerah wilayah mereka memang apakah ini memang mengancam bagi apabila terjadi sesuatu hal bencana alam atau bagaimana gitu ya. Dan pastinya juga para stakeholder juga pemerintah sekarang seperti BNPB, kemudian BMKG sedang memberikan warning-warning, kemudian ada pelatihan mitigasi bencana. Jadi memang sekarang sudah sedikit peduli, sudah peduli gitu dengan apapun yang akan terjadi di Indonesia gitu ya. Kita akan update terus bagaimana kondisinya terbarunya terkait dengan masalah bencana yang ada di Indonesia dan apapun itu gitu ya. Dan kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, ini ada kabar juga tidak mengenakan gitu ya, yang kemarin sempat viral di media sosial terkait dengan adanya hilang seorang anak 8 bulan yang lalu akhirnya ditemukan. Namun ditemukannya dengan kondisi yang sangat tidak wajar begitu ataupun mengenaskan gitu ya. Terkait masalah ini kita akan bahas bersama dengan Mas Haris lagi. Mas Haris, ini sebuah berita yang menyayat hati bagi kita semua gitu, terutama bagi para ibu-ibu mungkin memiliki anak gitu ya. Terkait dengan masalah kisahnya Alvaro gitu yang kemarin hilang beberapa bulan yang lalu, sudah terhitung 8 bulan, akhirnya sekarang ditemukan gitu kan, namun dengan kondisi yang menurut kita adalah ya ini sangat memprihatinkan begitu ya. Apa update yang terbaru didapatkan oleh beritanasional.com? Oke Mas Ishak, ini update terbarunya ini pelakunya adalah ayah tirinya Mas Ishak ya, dimana sangat tragis sekali ya, seorang ayah tiri membunuh anaknya sendiri. Dan makan yang saya soroti adalah dia pura-pura sempat ke kantor polisi dulu Mas Ishak, membuat laporan bahwa anaknya itu hilang, dan tahunya ternyata ya dia sendiri pelakunya Mas Ishak. Selama 8 bulan ini kita nggak Alvaro hilang begitu saja dan dijemputnya di masjid Mas Ishak. Nah, tapi kalau kita ngomong kronologis ya, ini kan sudah ditemukan gitu. Kronologisnya adalah 8 bulan yang lalu ini sebenarnya Alvaro ini dijemput oleh ayah tirinya ke masjid. Betul, dari masjid dijemput, yang dari berdasarkan ada CCTV yang beredar Mas Ishak yang dimana banyak sekali ya kita sudah melihat di situ ayahnya itu menjemput Alvaro Kiano, di mana kakeknya juga sebenarnya jemput juga ke situ. Kok ini cucunya nggak pulang-pulang, kenapa? Dan ternyata akhirnya sudah dijemput duluan sama ayah tirinya. Itu, tapi pihak marbot masjid bilang udah dijemput sama seorang yang aku ayahnya gitu. Karena marbot masjid itu bilang kalau yang menjemput Alvaro Kiano itu adalah ayahnya gitu. Dan akhirnya kakeknya juga membuat laporan dan bapaknya juga sempat pura-pura ke kantor polisi lah, sama-sama bingung ya kan. Dan sampai akhirnya kemarin kita mendapatkan kabar tidak mengenakan, Alvaro Kiano ditemukan sudah dalam kondisi mohon maaf kerangka Mas. Tapi kalau kita pengen tahu motifnya nih Mas Haris, apa motifnya sebenarnya ayah tirinya ini dulu menghabiskan nyawa si anak tirinya sendiri gitu? Oke. Kalau dari pihak kepolisian kemarin masih kayak pihak kepolisian ini bilang motif dari Alvaro Kiano ini adalah balas dendam terhadap ibunya, kesal balik lagi karena balik lagi itu urusan rumah tangga masih tapi kasihan sekali kenapa Alvaro menjadi korban anaknya gitu. Makanya kenapa dia tragis sekali lah membunuh seorang anak kecil yang masih di bawah 10 tahun masih kayak di mana ya Pak. Dan bahkan terakhir update-nya tersangka ini bunuh diri juga di Polres Tangsel. Di Polres Jaksel masih di mana di ruang konseling setelah ditetapkan sebagai tersangka ditangkap pihak kepolisian, sang ayah tiri ini bunuh diri di ruang konseling. Jadi ada problem menggunakan lagi. Pakaiannya sendiri kalau benar, ya? Menggunakan celananya dia sendiri gantung diri. Dan saat ini pihak kepolisian masih mendalami lah terkait peristiwa tersangka ini sampai bunuh diri, dan bahkan ada beberapa anggota kepolisian juga yang diperiksa untuk apakah ada intimidasi dan sebagainya gitu ya? Melakukan informasi terkait kematian dari ayah tiri Alvaro ini, karena bisa dibilang ini kan ayah tiri Alvaro ini saksi kunci lah kenapa
dia sampai menculik nekat lah untuk ini, karena baru diungkap pihak kepolisian sendiri sudah mengungkap ya tadi motifnya karena kesal dengan ibu dari Alvaro Kiano. Kita pengen tahu juga kemarin tuh sempat ditemukannya di mana ya Mas Haris ya? Oke, kalau untuk di jenazahnya Alvaro Kiano ini ditemukan itu di sekitar Nambu Kabupaten Bogor, Mas Isa. Nambu Kabupaten Bogor. Wilayah spesifiknya di mana atau memang Iya, itu Nambu. di rumah atau di mana? Nah, itu mohon maaf ditumpukan sampah-sampah Mas Isa, di mana di dalam kantong plastik. Dalam kantong plastik, dan waktu itu sempat dia dari runutan dari pihak kepolisian yang dia minta tolong untuk membuangkan jasad Alvaro Kiano itu kepada saksi yang ada itu, di mana dia bilang ini bangkai anjing. Gitu, mohon maaf, bangkai anjing, binatang gitu ya, bangkai binatang yang dimana dibuang, ditumpukan sampah itu. Dan akhirnya dari pihak kepolisian seperti itu menjelaskan sama Sisa, dan akhirnya pihak kepolisian menggunakan hewan untuk melacak itu sampai ditemukan anjing pelacak K9 itu, di mana akhirnya ditemukanlah di situ ada kerangka almarhum Alvaro Kiano itu, Mas Isak. Dan saya sendiri sempat kaget ya, karena belakangan ini kita sempat meng-up terkait kapan nih kasus Kiano ini keungkap, gimana ya kan. Kita juga sudah 8 bulan lah sempat tim kita juga menulis terkait Alvaro Kiano ini belum ditemukan juga. Dan bahkan masyarakat juga bertanya-tanya ini gimana nih, masih menjadi misteri lah, sampai akhirnya kabar tidak mengenakan akhirnya malah datang Mas Isak ini. Oke. Kemudian karena ini kan sudah menjadi tersangka begitu ya kemarin si ayah tiri ini juga. Betul. Ya. Tapi kemudian ayah tirinya juga akhirnya bunuh diri gitu. Apakah kita update terbarunya, apakah memang karena takut dia karena sudah jadi tersangka atau memang hal yang lain, kita juga nggak tahu. Kemudian akhirnya kasus hukum ini akhirnya Mas Haris, ditutup atau close atau bagaimana? Karena tersangkanya sudah nggak ada nih. Benar. Pihak kepolisian sendiri sih belum menjelaskan secara detail. Mas Haris, kemarin pihak kepolisian hanya memberikan kronologi lah Alvaro Kiano sampai dibunuh oleh ayah tirinya ini, yang dimana salah satunya itu tidak ada mutilasi ataupun apa, hanya kemungkinan besar Alvaro Kiano itu dicekek oleh ayahnya ini. Dan untuk tersangka dan lebih lanjutnya mungkin nanti pihak kepolisian akan memberikan update Mas Isak ya, karena mungkin pihak kepolisian juga masih mencari apa yang mungkin ada, atau mungkin nanti bapaknya tidak sendirian atau gimana ya kan, atau ada tersangka lain, kita nggak tahu Mas Isak ya. Tapi yang jelas proses hukum ini pihak kepolisian masih akan mendalami, karena sekarang pihak kepolisian sedang melakukan bantu konseling kepada ibu dari Alvaro ini supaya ada traumatik. Karena kalau kita ngomongin masalah terkait kejahatan, tindak pelecehan ataupun sepertinya peran CCTV ini sangat penting ya Mas Haris. Di mana-mana kayaknya harus pasang CCTV deh. Sepakat sekali Mas Isa, karena ada CCTV ini mungkin bisa keungkap dan lain-lainnya ya, karena balik lagi ini viralnya dari awal ini dari CCTV ya kan, kemudian yang di-up di medsos dan kemudian media-media nasional dan juga semuanya TV semuanya mengangkat terkait kasus penculikan ini, yang sebenarnya ini siapa sih pelaku utamanya, ternyata tidak jauh-jauh dari sekitar juga. Iya, yang penting asalkan jangan pas sudah direkonstruksi dan segala macam CCTV-nya mati, jangan. Ya. Ini harus tetap hidup CCTV-nya supaya menjadi barang bukti ya. Supaya jadi saksi kunci juga. Jadi saksi kunci juga. Terima kasih Mas Haris sudah membahas terkait masalah 3 kasus yang telah diangkat oleh Berita Nasional.com kali ini. Kita akan ketemu pekan depan lagi. Ada apa lagi informasinya? Semoga kabar menyenangkan ya. Siap. Oke, saya akan pamit. Sampai jumpa.